Saya di Hidayat, ditanya hukum musik apa, lalu saya jelaskan. Saya menjelaskan pendapat ulama. Ini pendapat ulamanya, karena saya mesti jujur. Kita ditanya kan nggak boleh sembunyikan. Celaka kalau saya sembunyikan. Saya jelaskan hukumnya begini, yang menghalalkan ini batasan-batasannya. Dalilnya ini, ulamanya ini, sanadnya begini, kitabnya ini. Saya sebutkan sampai kitabnya. Yang mengharamkan begini, dalilnya begini, alasannya begini, ini seperti ini. Ini seperti ini. Sedangkan sikap saya terhadap musik, karena saya ini senangnya Quran, cintanya Quran, insya Allah ahli Quran, saya tidak cocok dengan musik, nggak suka musik. Kalau saya jauhi. Dan saya melarang murid-murid saya yang ahli Quran untuk mendekati musik. Tahu? Ini Zaki ini murid saya nih, dari 4 tahun ngaji. Alhamdulillah sampai selesai Quran. Kan? Pernah nggak Buya bilang tuh dekati musik? Nggak pernah. Nggak pernah. Alhamdulillah beliau juara kemarin. Nggak boleh sebut lah. Udah. Itu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu larang. Saya bahkan larang yang ikut kompetisi lagi ya. Sudah. Supaya menjaga. Supaya tetap jaga sifatnya, niatnya dan sebagainya. Coba saya terangkan hukum. Saya jelaskan sikap saya. Kenapa saya harus salah? Kan jadi masalah. Setelah dijawab itu pindah lagi kepada persoalan lain. Kan? Oh ini nggak bisa bedakan musik dengan syair. Lalu saya jelaskan lagi. Dan bukan cuma saya yang jelaskan demikian. Orang yang tahu, nih ada Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Beliau itu S1-nya Al-Azhar di jurusan bahasa Arab. S2, S3-nya ahli Quran di tafsir Quran dari Win Sinun Bulung Jati. Menjelaskan juga tentang itu dan sama persis dengan saya penjelasannya karena background kami sama. Ngajinya sama. Tidak ada perbedaan di situ. Setelah saya jelaskan, ngejar lagi yang lain. Nggak akan berhenti-berhenti. Nggak akan pernah berhenti. Jadi nggak usah bikin klarifikasi. Kita itu ngajar, bukan tuh bikin klarifikasi. Walaupun nanti habis ini kontennya klarifikasi lagi. Kita itu menerangkan pada orang begini caranya. Bukan tujuan mengklarifikasi. Nggak ada kerjaan klarifikasi itu. Kita ngajar itu untuk menyampaikan ilmu, bukan untuk berdebat dengan orang lain. Kalau mau debat, bukan di sini sesinya. Hadir antar guru datang. Duduk, bagusnya di MUI supaya ada yang lain menyimak, duduk semuanya. Atau di Kemenak, bikin forum. Kami dulu biasa dari kecil kami. Dari di pesantren begitu. Kita duduk, ketemu, bahas. Ya, saya di Timur Tengah, di Libya, itu bukan cuma dengan muslim, dengan non-muslim. Antum kalau tahu Rowan Williams yang menikahkan Kate Middleton itu kami tuh ada satu duduk diskusi di satu panel yang sama. Dan tidak ada masalah di situ. Tidak ada masalah. Nanti lari lagi. Di mana ditemukan surat musik? Gak ada satupun menyebut ulama dari salaf mengatakan surat pemusik. Ini kan sudah logical fallacy, salah berlogika. Bapak Ibu, musik itu bahasa apa? Bahasa Indonesia sekarang. Diserapnya dari bahasa apa? Bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Nggak dikenal kata musik dalam bahasa Arab. Itu serapan sekarang. Musik itu dari bahasa Yunani, muse. Asalnya dari mitologi. Zeus punya anak perempuan 9. Disebut Muses. Zeus. Sekarang sedang ada masalah sampai Zeus pun ikut di online. Ya. Nah, Muses itu dewi-dewi musik. Ada dewi puisi, Clelio itu ya. Kemudian sampai 9 jenis dewinya. Itu ahli di bidang musik. Diseraplah ke dalam bahasa menjadi musik. Dari musis jadi musik. Di bahasa Arab gak dikenal itu. Di zaman Nabi gak ada istilah musik. Zaman Nabi sebelum lahir kata musik itu gak ada. Yang ada cuma 5 kata. Yang maknanya sama dengan musik yang disebut sekarang. Apa itu? Satu hida atau huda, yaitu irama lagu untuk mengarahkan hewan, menggembala hewan. Yang kedua, senandung-senandung umum lagu disebut ghina. Makanya bab musik sekarang disebut fikul ghina, ya, bab tentang nyanyian, tentang lagu. Kalau umum sifatnya. Nah, kalau pakai notasi khusus, ada 16 notasinya disebut dengan bahar, disebutnya syair. Di syair itu disebut syair. Itu bukan syair dalam pengertian bahasa Indonesia. Jadi gini, kalau pahami bahasa Arab jangan pakai KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia nggak nyambung. Bahasa Arab pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau kita membahas dengan istilah bahasa Arab, gunakan pendekatannya bahasa Arab. Itu yang dipakai supaya jelas. Nah, syair itu disebut syair, itu syaratnya 5. Yang pertama itu zatu afkar, ada ide, ada renungan, ada rasa. Yang kedua, ada uslub, ada gaya bahasa. Ketiga, fasohah, ada kefasihan. Nah, keempat, ada khayal, imajinasi. Yang kelima, itu yang kita sebut musik, ada notasi iqa namanya dulu itu, ada 16. Ya, notasinya, balokotnya ada 16, disebut dengan bahar. Ada tawilun lahudunar buhuri fadailu, fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahaumali. Ya. Kalau diiringi musik, musiknya disebut dengan ma'azif, alat-alatnya, alat-alat iramanya. Kalau pakai alat, ya, yang kita sebut sekarang dengan alat musik itu alatnya.
Bedakan alat dengan musiknya, beda. Kalau pakai alat itu disebut alatnya ma'azif. Kalau orang nyanyi pakai alat disebut azif. Kalau tanpa alat disebut dengan, kalau ada notasi 16 disebut syair. Kalau nggak pakai notasi bebas disebut ghina. Kalau untuk hewan disebut hida. Kalau bikin konser, festival diperdengarkan disebut sama. Itulah 5 kata. Jadi nggak ada kata musik. Adanya hida, yang kedua ghina, yang ketiga syair, yang keempat azif, yang kelima adalah sama. 5 kata ini yang diterjemahkan sekarang kepada terjemah musik. Jadi kalau Anda ngaji kitab, Anda nggak akan temukan kitab ulama dulu menyebut musik, itu nggak ada. Yang ada itu ghina, yang ada itu syair. Makanya di Al-Bukhari disebutkan Nabi SAW mengatakan, la amla'anna, lebih bagus seseorang itu memakan atau meminum nanah dibandingkan memenuhi perutnya dengan syair. Diterjemahkannya dengan musik, dengan nyanyian. Di bab pengharaman dengan kasus tertentu. Jelas nggak sampai sini? Nah, jadi kalau Anda katakan cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa sajak. Ya, karyanya untuk sajak, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud. Namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Nah, tapi kalau beda memahami nggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama. Nah, itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik gak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah, gak akan ditemukan. Ibu jawab alfil, alfil itu bahasa Arab, Bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi fil alfil, alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya, ditemukanlah asy-syu'ara. Anda beda pendapat, ya nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan, itu problem. Itu poinnya. Itu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat, biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensi yang tadi. Yang paling bahaya tuh begini. Saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Dan hadis Aisyah yang terakhir, hadis Aisyah. Ketika ada orang memuduh dan melibatkan banyak orang terlibat di dalamnya, maka itulah kecelakaan paling besar ketika kembali kepada Allah. Seseorang memberikan statement, lantas terlibat orang banyak di dalamnya untuk saling menuduh dan sebagainya, maka itu kezaliman paling besar yang disebutkan Nabi SAW. Itu ada di Sahih Sunan Ibnu Majah yang ditahqiq oleh Syekh Albani. Jelas sampai sini? Nah, jadi itu nanti kapan-kapan saya bikinkan buku lah kalau ada waktu. Nanti supaya jelas Anda baca. Kalau sepakat ya nggak apa-apa, tidak sepakat pun tidak apa-apa. Jangan menghalangi kita minum teh berdua. Ya, kalau Anda laki-laki, kalau perempuan tidak. Nah, jadi pertama tutup bab ini, selesai. Ya, dan saya pun tidak ingin komentar-komentar lagi masalah itu. Saya tutup, selesai. Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat, ya hormati. Kalaupun sepakat, ya silakan, alhamdulillah, rajut silaturahim di antara seluruhnya. Gak usah bikin konten. Saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa? Nggak ada kerjaan.
Udah. Dan nggak usah rendahkan orang. Ya. Dan gini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Murujud Zahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot, lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan, dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensinya yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Ya, Will itu yang diambil skripsinya, referensi yang keempat itu dari orang Yahudi. Sekolahnya itu di tempat Wharton School. Wharton School itu punyanya orang Israel. Israel Club, yang sekarang hasil dari situ dipakai untuk jadi peluru nembakin anak-anak Palestina. Kan tidak mungkin saya berkata, gelar Anda didapatkan dari satu sumbangan untuk membunuh anak-anak Palestina, kan nggak mungkin, itu tidak ilmiah. Itu buruk gitu. Nah itulah cara berpikir yang tidak tepat. Tapi jangan jadikan itu sebagai sandaran untuk menjatuhkan orang, nggak boleh. Ya, saya tetap referensikan kok teman-teman ngaji dengan siapapun. Bahkan teman-teman siapapun saya pernah sebut kan. Silahkan ngaji dengan Ustadz Fulan, ngaji dengan Ustadz Fulan. Saya sebut nama-namanya. Ya, kita harus objektif, terbuka, fair. Kalau ada kebaikan, kita tunjukkan, referensikan. Sebab begini, kalau bapak ibu hanya fanatik pada satu dan dilarang pada yang lain ketika salah, itu bahaya. Misal. Kalau saya mengatakan misal saja, dan itu salah, dan Anda fanatik dengan saya, itu bahaya. Misal saya katakan, Bapak Ibu, rukun wudhu itu cuma wajah dan tangan sampai siku. Itu yang pokok misalnya. Selebihnya itu sunnah misalnya. Dan itu salah. Karena rukun wudhu itu ada 6. Dan 4 itu jelas dituliskan dalam Al-Quran. Dari mulai wajah, tangan sampai siku, basuh kepala sampai kaki, sampai di kedua mata kaki. Lalu tertib. 6 rukun. Lalu saya sebutkan 2. Dan itu jelas salah. Lalu Anda fanatik dengan saya, diluruskan orang, Anda nggak akan terima. Dan bela saya, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, jadi kalau saya mengajar mampu mendekatkan Anda pada Allah, kemudian Anda belajar bertambah pengetahuan dan benar sumbernya, silahkan amalkan. Tapi kalau pengajaran saya tidak membuat Anda dekat dengan Allah dan menjauh dari pengetahuan, cepat tinggalkan saya, cari guru lain yang lebih baik. Jelas? Baik, terakhir.